Jumpa lagi dengan cerita Yuda. Sebelum Yuda menceritakan kisah hantu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu selalu update dengan video-video hantu terbaru dari kami. Terima kasih. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Petir menggelegar menerangi rumah sakit tua yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Yuda, seorang pemuda berusia 25 tahun, berdiri di depan bangunan itu, menghela napas panjang. Yuda melangkahkan kakinya ke dalam rumah sakit. Lantainya penuh dengan serpihan kaca, dan aroma lembab menyengat hidungnya. Suara langkahnya menggema di lorong gelap yang panjang. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari ujung lorong. Yuda menghentikan langkahnya. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergetar, tapi tak ada jawaban, hanya keheningan mencekam. Yuda membuka sebuah pintu dengan papan nama usang, bertuliskan kamar mayat. Bau busuk langsung menyergapnya. Di dalam ia menemukan meja besi berkarat dan kain putih berlumuran darah yang terlihat baru. Dari sudut matanya, Yuda melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang berdiri di sudut ruangan. Ketika ia menoleh, wanita itu mendekat tanpa menggerakkan kakinya. "Kenapa kamu datang?" bisiknya pelan. Yuda berlari keluar dari kamar mayat, tapi lorong yang ia masuki tampak tak berujung. Setiap langkah yang ia ambil, lorong itu semakin panjang dan gelap. Di belakangnya, suara langkah kaki lain mulai terdengar. Yuda berhenti di depan sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Namun bayangan yang ia lihat di cermin bukanlah dirinya, melainkan seorang pria tua dengan wajah rusak dan mata melotot. Dengan napas terengah, Yuda melangkah mundur menjauhi cermin. Namun bunyi dentuman keras dari atas membuatnya terhenti. Plafon di atasnya berderak seolah sesuatu yang berat sedang bergerak. Yuda berusaha mencari jalan keluar. Ia tiba di depan sebuah ruangan dengan tulisan ruang operasi di pintunya. Ia mencoba membukanya, tetapi terkunci. Dari balik pintu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Yuda memutuskan menuju tangga darurat. Namun saat ia menuruni tangga, langkahnya tiba-tiba berhenti. Tangga di bawahnya runtuh, dan dari bawah suara jeritan bergema, memanggil namanya, "Yuda, Yuda." Di ujung lorong, Yuda melihat sebuah foto keluarga tergeletak di lantai. Ketika ia memungutnya, foto itu menunjukkan wajah-wajah yang sangat ia kenal, wajah keluarganya. Tapi wajah mereka penuh luka, seperti habis dimutilasi. Ketika Yuda hendak menjatuhkan foto itu, suara berbisik terdengar di telinganya, "Jangan tinggalkan aku." Ia menoleh cepat, tetapi tak ada siapapun di sana. Yuda melangkah hatta masuk ke sebuah ruang rawat. Ranjang-ranjang berkarat tersusun rapi. Namun salah satu ranjang bergerak sendiri, roda-rodanya berderak, mendekati Yuda. Yuda menoleh ke sudut ruangan. Ia melihat seorang wanita duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, gaunnya compang-camping. Ketika wanita itu berbalik, wajahnya kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Tiba-tiba, lantai di sekitar Yuda dipenuhi genangan darah. Darah itu mengalir cepat dari dinding-dinding yang kini seakan hidup, memuntahkan cairan merah pekat. Di tengah kepanikannya, Yuda mendengar suara telepon berdering dari sebuah meja resepsionis. Dengan ragu, ia mengangkat gagangnya. Suara seorang anak kecil terdengar berkata, "Tolong aku, kakak." Yuda melangkah ke sebuah ruangan dengan tirai putih menggantung. Bayangan seorang wanita terlihat di balik tirai. Ketika ia menarik tirainya, tak ada siapa-siapa, hanya dinding kosong. Dari salah satu lorong gelap, Yuda mendengar suara sepatu hak tinggi berjalan perlahan. Seorang perawat dengan seragam putih muncul dari kegelapan. Tapi tubuhnya tak memiliki kepala, hanya darah yang mengucur dari lehernya. Yuda mencoba melarikan diri ke ruang arsip. Namun ketika ia masuk, ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh kobaran api. Dari balik api,
Terlihat wajah-wajah menyeramkan memanggil namanya. Yuda. Yuda. Saat berlari keluar dari ruang arsip, Yuda melihat seorang anak kecil berdiri di ujung lorong. Anak itu menatapnya dengan mata kosong. "Jangan tinggalkan kami, Kakak." Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, memanjang dan melingkari tubuh Yuda. Ia berusaha melawan, tetapi bayangan itu menyeretnya ke arah lorong yang lebih gelap. Yuda menemukan sebuah toilet tua. Ia mencoba membasuh wajahnya di wastafel. Namun dari dalam toilet terdengar suara berdenyut. Ketika ia membuka tutupnya, sebuah jantung manusia yang masih berdetak terlihat di sana. Jam di dinding mulai berdetak keras, jarumnya berputar cepat. Tiba-tiba, suara wanita menangis memenuhi ruangan. Yuda melihat ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Lorong yang Yuda masuki berubah menjadi lautan darah. Bau amis memenuhi udara, dan dinding-dinding di sekitarnya dipenuhi tulisan merah. "Kamu tidak akan keluar hidup-hidup." Dari balik genangan darah, sebuah kursi roda muncul, bergerak sendiri. Di atasnya duduk seorang wanita tua dengan mata cekung dan tubuh membusuk. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Yuda akhirnya sampai di ruang bedah. Di sana, ia melihat meja operasi dengan tubuh terbaring di atasnya, tertutup kain putih. Kain itu perlahan bergerak sendiri, seolah sesuatu di bawahnya hidup. Yuda memberanikan diri untuk membuka kain putih di meja bedah. Di bawahnya, ia menemukan tubuh manusia tanpa kepala, dengan luka besar di bagian leher. Tiba-tiba, tubuh itu bergerak, tangannya mencengkeram pergelangan Yuda. Yuda berlari sekuat tenaga, keluar dari ruang bedah. Namun, lorong yang ia masuki terasa aneh. Setiap ia berbelok, ia kembali ke tempat yang sama. Lorong itu seperti labirin yang terus berubah. Dari kejauhan, terdengar suara bayi menangis. Yuda mengikuti suara itu, berharap menemukan seseorang. Tapi saat ia tiba di sebuah ruang bersalin, ia hanya menemukan inkubator kosong, dan suara tangisan itu tetap terdengar. Yuda melihat sebuah cermin besar di dinding ruang bersalin. Bayangannya terlihat berbeda, wajahnya penuh luka dan matanya merah. Tiba-tiba, cermin itu retak dengan sendirinya, dan dari retakan itu keluar darah. Saat keluar dari ruang bersalin, Yuda melihat sosok-sosok berlumuran darah duduk di sepanjang lorong. Mereka adalah pasien-pasien yang sudah mati, menatapnya dengan mata kosong, seolah meminta pertolongan. Yuda menemukan sebuah lift tua di ujung lorong. Lift itu terbuka sendiri, menampilkan ruang kosong. Saat Yuda melangkah masuk, pintu tertutup dengan keras dan lift mulai bergerak turun. Lift berhenti di lantai bawah tanah yang gelap. Pintu terbuka perlahan, menampilkan lorong penuh dengan jeruji besi dan bau busuk yang menyengat. Dari kejauhan, terdengar suara rintihan orang yang kesakitan. Ketika melewati salah satu jeruji, sebuah tangan kurus tiba-tiba meraih pergelangan kaki Yuda. Suara lirih terdengar, "Tolong aku, jangan pergi." Dari ujung lorong, seorang pria tua dengan jubah dokter muncul. Wajahnya tak asing bagi Yuda. Pria itu berkata, "Semua ini terjadi karena kamu, Yuda. Kamu yang membangunkan mereka." Kata-kata pria tua itu membuat kepala Yuda berdenyut. Tiba-tiba, ia diserang oleh kilasan-kilasan memori yang tak pernah ia ingat. Di dalam bayangan itu, ia melihat dirinya memakai seragam dokter, berdiri di ruang operasi. Pria tua itu mendekat. "Kau lupa siapa dirimu, Yuda. Kau yang memulai semua ini. Kau membiarkan pasien-pasienmu mati karena eksperimen gilamu. Sekarang mereka kembali untuk membalas." "Itu bohong," Yuda berteriak. Ia mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Bayangan-bayangan dari dinding mulai keluar, mengulurkan tangan mereka untuk menariknya kembali ke lorong bawah tanah.
Yuda berhasil melarikan diri dan menemukan ruang arsip yang sebelumnya terbakar. Di salah satu file yang utuh, ia menemukan laporan tentang eksperimen medis ilegal yang dilakukan di rumah sakit ini. Namanya tertera sebagai dokter kepala. Dari balik rak arsip, muncul sosok seorang wanita dengan wajah penuh luka bakar. "Kau mengoperasiku tanpa persetujuan. Kau membiarkan aku mati," katanya dengan suara pelan, tetapi menusuk. Dari ujung lorong, suara tangisan bayi terdengar lagi. Yuda mengikuti suara itu ke sebuah ruangan kecil. Di sana ia melihat inkubator dengan bayi tak bernyawa di dalamnya. Di sisi inkubator, tulisan besar terukir, "Ini salahmu." Pria tua itu kembali muncul. "Eksperimenmu tak hanya membunuh mereka, tapi juga menghancurkan dirimu sendiri. Kau mati dalam kebakaran rumah sakit ini, Yuda. Ini adalah hukumanmu." Yuda melihat cermin besar di ruang itu. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri, tetapi berbeda. Sosok itu berdiri dengan seragam dokter penuh darah, tersenyum sinis sambil memegang pisau bedah. Suara pasien-pasien bergema di seluruh ruangan, memanggil nama Yuda. "Kau harus membayar," kata pria tua itu. Tiba-tiba, bayangan di cermin keluar dan menyerang Yuda. Dengan tubuh yang diseret ke tengah ruangan, Yuda dihadapkan pada semua hantu pasiennya. Mereka memandangnya dengan dendam, sambil berbisik, "Bayar dengan nyawamu." Ketika semuanya tampak hilang, Yuda tersadar bahwa dirinya mulai memudar. Tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan, seperti larut ke dalam kegelapan rumah sakit itu. Saat tubuhnya perlahan larut menjadi bayangan, Yuda mendengar suara-suara pasien yang ia abaikan di masa lalu. Mereka berbisik, "Kau akan tinggal bersama kami selamanya." Di tengah kegelapan, ia menyadari bahwa dirinya kini hanyalah salah satu dari banyak arwah yang terjebak di rumah sakit itu. Yuda mencoba berjalan keluar, tetapi lorong itu seolah tak pernah berujung. Setiap ia melangkah, ia kembali ke titik yang sama. Rumah sakit ini telah menjadi penjaranya. Penjara bagi jiwa-jiwa yang penuh penyesalan dan dendam. Setelah sekian lama terjebak, Yuda menemukan sebuah pintu besar di ujung lorong. Pintu itu terbuat dari logam berkarat dengan tulisan besar, "Pengadilan Terakhir." Ketika ia membukanya, ia dihadapkan pada semua korban eksperimen medisnya. "Kau telah menghancurkan kami," suara pasien-pasien itu bergema. "Kau akan hidup dalam siklus ini selamanya." Dalam sekejap, Yuda kembali ke awal cerita, bangun di lantai rumah sakit, terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Rumah sakit itu tetap berdiri, meski tak ada manusia yang berani mendekatinya. Di dalamnya, Yuda dan jiwa-jiwa terkutuk lainnya terperangkap dalam siklus abadi, mengulangi mimpi buruk yang sama tanpa akhir.